Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Pada sore hari ini kita akan kembali mendalami firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu kebangkitan Kristus mengubah kehidupan, dengan bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oleh karena itu, mari kita mohon penyertaan Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Kristus atas karya agung Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan anugerah keselamatan dan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya. Berkati dalam pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini, sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh senantiasa menuruti kehendak Tuhan. Kebangkitan Kristus benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman akan kebangkitan Kristus merupakan inti dari kekristenan yang sejati. Melalui kebangkitan Kristus, kita dapat melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Mempercayai adanya kebangkitan berarti mempercayai Allah. Allah memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak akan muncul. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya dapat berdiri teguh dalam Injil, karena ada yang tidak percaya tentang kebangkitan dari kematian. Paulus mengatakan di dalam ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi kematian Kristus adalah dasar dari perubahan hidup manusia karena keselamatan daripadanya. Kebangkitan Yesus yang seharusnya dihayati sebagai peristiwa kemenangan dan menjadi berita sukacita, justru masih memunculkan polemik, yaitu adanya keraguan dari beberapa umat Tuhan di jemaat Korintus. Maka dari itu Paulus mengingatkan dalam ayat yang ketiga, dikatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Hal ini memberikan penjelasan, jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak memiliki keselamatan. Tuhan Yesus mati sebagai bentuk pengorbanan karena dosa kita manusia. Yesus mati untuk menebus kita, sehingga melalui kematiannya manusia dapat bersekutu dengan Allah. Manusia dipulihkan kembali dengan Allah dan sesama.
Keraguan-raguan orang Korintus akan kebangkitan Kristus dijawab oleh Paulus dengan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ada yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Antara lain yaitu Kefas atau Petrus, ke-12 rasul yang ada dalam ayat 5. Demikian juga lebih dari 500 saudara sekaligus, itu dinyatakan dalam ayat 6. Yakobus itu dalam ayat 7, dan Paulus sendiri yang dijumpai oleh Kristus dalam ayat 8. Penyelamatan Paulus akan kuasa kebangkitan Kristus membawa dia dalam suatu perubahan hidup baru di dalam Tuhan. Hal yang sama pun dinyatakan Paulus kepada jemaat Korintus, di mana dengan tegas ia mengingatkan kembali akan makna hidup di dalam Kristus. Ayat 9 dan ayat 10 memperlihatkan kehidupan Paulus yang dulu hina sebagai penganiaya. Lalu ada perjumpaan dengan Kristus yang membawa Rasul Paulus pada pertobatan dan perubahan dalam kehidupan Paulus. Ini semua karena Paulus menghayati tentang karya Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari surat Paulus ini terlihat bahwa penting sekali bagi kita untuk mengisi kehidupan dengan satu pola yang ditetapkan Kristus sendiri, yaitu pola hidup menurut ukuran firman Tuhan. Kita tunduk kepadanya tanpa perasaan ragu-ragu kepada kekuasaan firman itu, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, percaya pada janjinya, dan menuruti segala perintahnya. Karena dari sinilah kita dapat merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk materi diskusi nanti akan saya tuliskan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.